Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang zat dan wujudnya. Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Zat dibedakan menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Semua materi di sekitar kita, termasuk semua makhluk hidup, tergolong materi karena menempati ruang dan memiliki massa. Zat padat mempunyai bentuk yang tetap. Jarak setiap partikelnya sangat dekat rapat, hanya bergetar di tempat. Zat cair memiliki bentuk yang tidak tetap dan selalu menyesuaikan tempatnya. Jarak antara partikelnya dekat tapi renggang, mudah untuk berpindah tempat. Zat gas mempunyai bentuk dan volume yang berubah-ubah. Jarak antara partikelnya sangat berjauhan. Molekul-molekulnya dapat bergerak bebas. Perubahan wujud zat dibedakan menjadi 2, yaitu fisika dan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan pada zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Perubahan kimia adalah perubahan pada zat yang menghasilkan zat jenis baru. Ciri-ciri perubahan wujud zat. 1. Perubahan terjadi pada wujudnya, tidak pada sifatnya. 2. Dapat kembali ke bentuk semula. 3. Sifat yang dimiliki zat sebelumnya dan sesudahnya perubahan sama. 4. Terjadinya perubahan susunan molekul. 5. Terbentuknya zat baru dengan sifat zat yang berbeda dengan sifat penyusunannya. 6. Tidak dapat kembali ke bentuk semula. Gaya tarik-menarik, kohesi, gaya tarik-menarik antara molekul yang sejenisnya. Contohnya, 1. Gaya tarik-menarik antara molekul kayu membentuk kayu. 2. Gaya tarik-menarik antara molekul kapur membentuk kapur batang. 3. Gaya tarik-menarik antara molekul-molekul gula membentuk butiran gula pasir. Gaya tarik-menarik adhesi, gaya tarik-menarik antara molekul-molekul zat yang tidak sejenisnya. Contohnya, 1. Tinta dapat menempel di kertas. 2. Kapur atau tinta dapat menempel di papan tulis. 3. Semen dapat melekat batu dengan pasir. 4. Cat dapat menempel pada tembok. Massa jenis suatu zat adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Massa jenis suatu zat dapat ditentukan dengan membagi massa zat dengan volume zat. Massa jenis menunjukkan tingkat kerapatan suatu zat. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, artinya semakin besar pula massa pada setiap volumenya. Massa jenis rata-rata suatu benda dihitung dari total massa dibagi dengan total volumenya. Sebuah benda dengan massa jenis yang lebih tinggi memiliki volume yang lebih rendah dibanding benda bermassa sama dengan massa jenis lebih rendah. Untuk menentukan massa jenis dapat diperoleh melalui persamaan berikut. Menentukan massa jenis zat padat. Zat padat dengan bentuk teratur. Untuk menentukan massa jenis suatu zat padat yang berbentuk teratur atau persegi atau tabung, kerucut, dan sejenisnya, hal pertama adalah mengukur massa zat. Massa zat dapat diukur dengan menggunakan neraca atau timbangan. Kemudian, hitung volume zat dengan menggunakan rumus matematika sesuai bentuknya. Misalnya, menghitung benda berbentuk kubus dengan rumus. Selanjutnya, massa jenis zat dapat ditentukan dengan membagi massa zat dengan volume zat. Menentukan massa jenis zat padat. Zat padat dengan bentuk tidak teratur.
Massa jenis suatu benda yang bentuknya tidak teratur meliputi benda-benda yang akan sulit dihitung volumenya dengan menggunakan rumus matematika. Karenanya, untuk mengetahui massa jenisnya, dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut. 1. Mengukur massa benda tersebut. Mengukur massa dengan menggunakan timbangan. 2. Mengukur volume. Menggunakan gelas ukur. Volume benda ditunjukkan dari selisih kenaikan volume air. 3. Menentukan massa jenis zat tersebut dapat dilakukan dengan membagi massa zat terhadap volume zat. Menentukan massa jenis zat cair. Untuk menentukan massa jenis dari suatu zat cair, dapat menggunakan alat yang disebut hidrometer. Hidrometer mempunyai skala massa jenis dan pemberat yang dapat membuat posisi pengukur hidrometer menjadi vertikal. Untuk mengetahui massa jenis zat cair menggunakan hidrometer sangat sederhana. Cukup masukkan hidrometer ke dalam zat cair yang hendak dihitung massa jenisnya. Hidrometer tersebut memberikan acuan bila semakin hidrometer tercelup ke dalam zat cair, artinya massa jenis zat cair tersebut semakin kecil. Kesimpulan 1. Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. 2. Zat murni hanya tersusun dari satu jenis zat dan sering disebut dengan zat. Sedangkan campuran merupakan materi yang tersusun dari dua atau lebih zat. 3. Wujud zat dapat berubah karena dipanaskan atau didinginkan. 4. Perubahan fisika merupakan perubahan pada zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan pada zat yang menghasilkan zat jenis baru. 5. Adhesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel zat yang tidak sejenis, sedangkan kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel zat yang sejenis. 6. Kapilaritas adalah gejala meresapnya zat cair melalui pipa kapiler atau celah sempit. 7. Semakin sempit lubang kapilernya, semakin besar daya kapilaritasnya. 8. Massa jenis suatu zat adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda secara sistematis ditulis. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.